Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pertanyaan yang masuk. Saya ingin jawab satu persatu, tapi tidak semua karena banyak yang terulang. Yang pertama, apa Ustaz, songkok hitam yang antum pakai itu apa tidak tasyabuh dengan ahlul bid'ah? Bagus pertanyaannya. Insyaallah yang tanya pemberani sekali. Bukan singgungan lagi, tapi tabrakan. Tapi yang ditabrak ternyata gunung, mati sendiri. Jadi kalau nabrak coba pilih-pilih. Kalau nabrak itu kambing, kambing mati. Jadi kalau nabrak yang ditabrak itu adalah tiang listrik, kita yang mati. Songkok hitam, peci hitam, pakaian bangsa kita ini bukanlah ciri khas ahlul bid'ah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap yang pakai peci hitam itu adalah ahlul bid'ah. Makanya tadi saya tekankan bahwasanya di antara tasyabuh yang diharamkan atau kaidah tasyabuh yang diharamkan itu adalah menyerupai ciri khas. Jadi kalau bukan ciri khas, maka itu bukan tasyabuh. Yang tadi saya katakan belanja di mall, belanja makan, ketak itu kan aslinya miliknya orang kafir. Tapi kan sekarang sudah bukan menjadi ciri khas lagi. Maka belanja di sana tidak masalah, halal-halal saja. Walaupun dulu pertama kali yang bikin siapa? Orang kafir. Kendaraan itu siapa yang bikin, Pak? Pesawat siapa yang bikin? Orang kafir pertama kali yang bikin. Makanya kalau saya dituduh songkok itu tasyabuh, saya ingin tanya, Nokia itu miliknya siapa sih? Soalnya saya yakin 99% ini pakai Nokia. Tasyabuh, buang itu semuanya apa Nokia. Kenapa itu yang bikin siapa? Orang kafir. Bahkan di situ disematkan cara atau ciri khas orang kafir, ciri khas orang Nasrani di produk tersebut. Karenanya hal-hal yang seperti ini perlu diluruskan. Tidak semua yang sama itu tasyabuh. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya ada tasyabuh itu yang mubah, ada tasyabuh yang haram. Kalaupun ini dianggap sebagai tasyabuh, maka saya katakan tasyabuh yang halal. Kenapa? Karena bukan ciri khas, hingga tidak bisa menilai ini ahlul bid'ah dari pecinya. Ini pertama. Kemudian kedua, dan ini yang paling penting, saya ini optimis besar, memiliki optimis besar bahwasanya bangsa Indonesia ini layak masuk surga. Saya tidak pesimis kok. Saya bukan pengikut paham Madesu, masa depan suram, yang beranggapan bahwasanya bangsa Indonesia ini tidak layak masuk surga. Kok gitu, Ustaz? Saya ingin tanya. Kebanyakan ustaz, kebanyakan teman-teman yang sudah mulai ngaji, sadar, mengenal apalagi mengenal yang namanya mengenal salah, rata-rata langsung ganti seragam. Ganti seragam ikut orang Pakistan atau ganti seragam ikut orang Yaman. Kasihan sekali bangsa kita. Seakan-akan kita ingin mengatakan kalau ingin bertahan sebagai warga Indonesia, bangsa Indonesia asli, maka tidak layak masuk surga. Yang masuk surga itu adalah orang Pakistan dan orang Yaman. Saya itu bisa ngelus dada dulu. Bangsa kok sial sekali. Surga aja tidak punya kesempatan. Jadi ustaz atau saudara-saudara kita yang belajar ngaji langsung ganti seragam. Semua yang dulu dia pakai dari pakaian bangsanya langsung ditinggalkan. Sebagai indikasi bahwa dia benar-benar multazim. Makanya padahal pakaian itu yang dipakai oleh tabligh, yang penyanyi itu Amitabh Bachchan yang pakainya itu. Dia tidak menyadari bahwa penyanyi dangdut Pakistan, India, seragamnya adalah pakaian itu. Yang orang Ahmadiyah, orang Durus dan yang lainnya, yang Syiah yang ada di Pakistan, seragamnya adalah pakaian itu. Tapi kita menganggap kalau sudah pakai pakaian Pakistan itu tidak tasyabuh. Padahal subhanallah itu tasyabuh juga dengan orang-orang tabligh. Tapi kita tidak sadar. Tidak apa-apa kalau ini tidak tasyabuh, subhanallah. Ini tasyabuh dengan Ahmadiyah. Tidak mau kita dulu Ahmadiyah. Kenapa? Ini pakaian ustadz saya. Dan saya punya optimis besar, bangsa kita ini layak masuk surga. Saya makanya tidak perlu ganti atribut. Kalau jadi ingin jadi salafi itu tidak perlu ganti atribut. Pakailah pakaian bangsa kita sendiri. Karena kalau kita pakai Pakistan ternyata tasyabuh juga dengan Amitabh Bachchan. Pakaiannya seperti itu. Masa kita mau? Makanya tadi tergantung niat. Kalau Anda pakai pakaian Anda niatnya adalah tasyabuh dengan Amitabh Bachchan, yang haram pakaian Pakistan.
Niatnya tasyabuh dengan tabligh, ya nggak benar. Niatnya tasyabuh dengan Ahmadiyah di India pakainya seperti itu Pak. Di Pakistan pakainya ya seperti itu. Tapi kenapa tidak ada yang curiga? Ustaz, kenapa Anda pakai bajunya orang Pakistan? Kan ini tasyabuh dengan Ahmadiyah. Apa Anda mengakui Ahmadiyah? Kan harus tanya seperti itu. Yang pakaian Yaman. Ustaz, setahu saya tokoh-tokoh sufi yang geleng-geleng di kuburan di Yaman pakainya adalah ubur-ubur yang di kepalanya. Kalau tidak pakai serempang yang di bahunya. Itu dipakai seperti itu. Silahkan datang ke Tarim. Pakaiannya seperti itu. Pakaiannya adalah jadi ini perlu diluruskan. Artinya bangsa kita juga layak masuk surga. Masa kita rela bangsa kita udah dijajah Belanda 300 tahun, giliran kita ini merdeka mau sadar belajar agama kok dijajah lagi, tidak masuk Islam surga kecuali kalau pakai pakaian Pakistan. Kan kasihan sekali bangsa kita di dunia sengsara, diangkat ke peluang surganya sempit sekali. Ini kan ya Allah, bangsa ini kasihan sekali. Makanya masalah pakaian, hukum pakaian itu aslinya adalah halal. Nah, kalau kita dituduh sebagai tasyabuh dengan siapa? Apa semua orang yang pakai baju itu berarti ahlul bid'ah? Saya juga boleh kalau gitu bilang setiap yang pakai baju Islam itu adalah Ahmadiyah, padahal belum tentu juga. Nah, ini perlu diluruskan, perlu dijelaskan, artinya tidak benar. Bahkan termasuk di antara hikmah dalam dakwah adalah kita itu tidak tampil beda, tapi berusaha untuk bisa membawa dengan masyarakat. Kalau di masyarakat itu ada pakaian yang sudah syar'i, sudah sesuai dengan agama, kenapa mesti kita tampil beda? Bahkan tampil beda ini diharamkan dalam Islam. Itulah yang disebut dengan libas syuhrah. Pakaian kebesaran, betul besar, akhirnya kedodoran. Pakaian kebesaran itu libas syuhrah. Jadi kedodoran pakaiannya dan kedodoran perasaannya. Kenapa kedodoran? Dia memakai seragam tentara, padahal bukan tentara, sehingga petentang-petentang di sana seakan-akan dia tentara, sehingga ditakutin di jalan, padahal dia bukan tentara. Itu masuk syuhrah. Petentang-petentang pakaian kiai, padahal bukan kiai. Kalau di satu masyarakat kiai itu biasa mengenakan pakaian tertentu, dia pakai, dia pun perasaannya pun kedodoran Pak. Dia wah keren seperti kiai, kan seperti itu. Begitu tadi tasyabuh. Tatkala kita menyerupai, tanya saudara-saudara kita yang tasyabuh dengan Michael Jackson, dia pun merasa berusaha jalannya, geraknya seperti Michael Jackson. Kenapa? Hatinya kedodoran, betul-betul kebesaran hatinya. Dia bukan begitu. Makanya itu tadi diharamkan tasyabuh. Kenapa? Tasyabuh lahir itu mendatangkan tasyabuh dalam batin. Tasyabuh lahir, kesamaan, keserupaan lahir itu mendatangkan keserupaan dalam batin, kecintaan dalam hati. Makanya tidak benar. Nah, saya terus terang terkena program cinta produk dalam negeri. Jadi kasihan bangsa kita ini, produk peci, produk sarung tidak laku. Yang laku malah produk baju Pakistan. Ini kan penjajahan dalam bisnis. Kasihan sekali bangsa kita, model bangsa kita ditinggalkan. Produk dalam negeri tidak laku, ini kan kasihan Pak. Jadi kalau menurut saya bukan tasyabuh karena bukan ciri khas. Dan kedua, saya optimis bangsa kita layak masuk surga. Sehingga berilah kesempatan bangsa kita ini mempertahankan budayanya. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW tidak pernah, para sahabat Khulafaur Rasyidin tidak pernah memaksakan bangsa Persia, bangsa Mesir, orang-orang Afrika untuk berganti seragam dengan seragamnya orang Arab. Padahal mereka telah menguasai daerah tersebut, tapi tidak pernah dipaksa mengganti seragam pakaian. Karena hukum pakaian hasilnya adalah halal selama tidak ada yang haram. Makanya tadi saya sudah menduga akan ada yang bertanya seperti itu, tapi saya bangga kok produk dalam negeri. Dan saya optimis bangsa Indonesia layak masuk surga. Daripada madesu bangsa kita tidak layak, kasihan nenek moyang kita, kasihan generasi-generasi kita, masa harus ganti seragam nanti akhirnya di negara Pakistan. Padahal ternyata di Pakistan ya macam-macam warna-warni seperti yang ada di negeri kita. Ada yang Ahmadiyah, ada yang Jamaat Tabligh, ada yang penyembah kuburan, ada yang penyanyi dangdut, ada yang semua seragamnya itu. Bagi yang pernah nonton, saya dianjurkan